Bab 2667. Awal Tao Pedang. Mileye benar-benar terdiam. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan lagi dan memberikannya kepada Francisca. Kali ini tidak salah lagi. Francisca dengan cepat mengambil cincin penyimpanan dan berkata, "Tidak." Mileye mengangguk, "Berlatih saja di sini. Damai." Francisca mengangguk, lalu duduk bersila, dan detik berikutnya, dia mulai melahap habis nadi alam semesta yang diberikan Mileye padanya. Mileye menatap Francisca, dia sedikit kaget, karena dia mendapati aura Francisca membumbung tinggi gila-gilaan. Jelas, gadis di depannya kekurangan uang. Kalau ada uang, pihak lain seharusnya sudah mencapai alam Tongsuan. Kalau Francisca mencapai alam Tongsuan, kekuatan tempurnya seharusnya jauh melampaui alam Tongsuan. Tahukah kamu, Francisca ini mampu membunuh alam Tongsuan sebelum dia mencapai alam Tongsuan. Kalau dia mencapai alam Tongsuan, seberapa dahsyatkah kekuatan tempurnya? Insiden sebelumnya dengan klan Sengu dan Dewa Kuno membuatnya mengerti bahwa dia harus membina grup Master Top. Sebelum mereka memiliki kekuatan absolut, lebih baik menggeroyok orang. Tentu saja, uang adalah hal terpenting dalam kultivasi master. Dia menemukan bahwa banyak orang tidak lemah dalam bakat dan kekuatan, tapi karena tidak punya uang, mereka hanya bisa diam. Kalau punya uang, banyak orang bisa maju ke tingkat selanjutnya. Sepertinya dia harus menemukan cara untuk menghasilkan uang. Pada saat ini, langkah kaki datang dari samping, dan Mileye menoleh untuk melihat Beina Yanlah yang datang. Beina Yan mengenakan gaun ungu panjang hari ini, rambutnya yang panjang berkibar, dan cadar di wajahnya sudah lama menghilang. Masih sangat memikat. Melihat Beina Yan, Mileye hanya bisa menghela nafas. Kenapa dia suka melihat gadis cantik? Apakah dia benar-benar mesum? Kali ini, Beina Yan melirik Francisca yang sedang duduk bersila di tanah, dan berkata, dia ingin mencapai alam Tongsuan. Mileye mengangguk. Beina Yan memandang Mileye, "Aku juga ingin mencapai alam Tongsuan." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Kekurangan uang." Beina Yan mengangguk. Mileye tersenyum dan berkata, "Berapa?" Beina Yan mengangkat satu jari. Mileye pusing, 5 juta. Beina Yan mengangguk. Mileye sedikit terdiam, tidak ada omong kosong, dia membentangkan telapak tangannya, dan sebuah cincin penyimpanan terbang ke depan Beina Yan. Di dalam cincin penyimpanan itu ada 6 juta nadi alam semesta. Beina Yan berkedip, "Kenapa memberi 1 juta ekstra?" Mileye berkata dengan lembut, "Tidak ada alasan lain, aku kaya, jadi mendominasi." Beina Yan sedikit terkejut, dan detik berikutnya, dia menutup mulutnya dan tertawa ringan. "Harus kuakui, penampilanmu yang murah hati benar-benar tampan, kamu luar biasa." Mileye. Beina Yan tiba-tiba berkata dengan serius, "Aku tidak akan menjadi vas bunga saja di sisimu." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Mileye tiba-tiba berkata, "Aku punya seseorang yang aku suka." Beina Yan berhenti, dia berbalik dan menatap Mileye, "Apakah kamu sedang menolak?" Mileye ragu-ragu, lalu berkata, "Maksudku, bisakah aku menyukai 2 orang sekaligus?" Setelah berbicara, dia berbalik dan kabur. Di tempat yang sama, Beina Yan tertegun, lalu berkata, "Bah, tak tahu malu. Ya Tuhan." Karena Mileye membuka hubungan antara semua kekuatan besar di alam semesta dewa, Akademi Guansuan mulai merekrut mahasiswa di berbagai tempat di alam semesta dewa, dan jumlah orang di Akademi Guansuan juga bertambah. Sekarang ada lebih dari 800 orang. Mileye juga mulai menaruh perhatian pada lembaga seni bela diri. Dia tahu betul kalau Akademi Guansuan ingin tumbuh dan membangun alam semesta,
dia harus memiliki kekuatan yang kuat terlebih dahulu. Hanya dengan kekuatan yang kuat dia bisa menghalangi penjahat. Kalau tidak, siapa yang akan peduli padanya? Kini, alam semesta ini masih menghormati kekuatannya. Pemikirannya dulu salah. Dia dulu berpikir bahwa akademi tidak berniat menguasai alam semesta. Tapi sekarang dia berpikir bahwa kalau dia ingin mengubah alam semesta, dia harus menguasai alam semesta terlebih dahulu. Hanya ketika dia menjadi bos dunia ini, maka dapat mengubah aturan dan status quo. Tentu saja, dia juga memahami bahwa begitu lembaga seni bela diri terlalu kuat, lembaga literasi mungkin akan lemah di masa depan, bahkan bisa ditekan, dan kemudian akan terjadi perselisihan internal. Masalah ini juga membuatnya pusing, dan tidak ada solusi yang baik, karena menekan satu pihak akan melemahkan pihak lain. Tidak masalah apakah itu menekankan sastra di atas seni bela diri atau menekankan seni bela diri di atas sastra. Tapi untungnya dia masih ada di sini sekarang. Masalah ini tidak akan muncul untuk saat ini. Untuk masalah kedepannya, itu hanya bisa diselesaikan nanti. Prioritas utama adalah memperkuat Akademi Guanxuan. Selama ini, Mileye sedang memikirkan Tao Pedang miliknya. Tao Pedang Dunia. Tao Pedang Dunia dia saat ini hanya memiliki dasar keyakinan dan belum berkembang secara substansial. Tapi, dia tidak terburu-buru. Tidak usah buru-buru. Tidak ada Tao Pedang yang bisa dilakukan dalam semalam. Mileye tidak memilih untuk bermeditasi di akademi. Dia ingin berlatih Tao Pedang Dunia ini, dan dia juga harus memahami urusan duniawi di dunia sekuler. Kalau tidak memasuki dunia manusia, bagaimana kamu bisa merasakan dunia? Di kota tertentu, Mileye berjalan perlahan. Lagi pula dia tidak tahu kota macam apa itu, dia hanya berkeliaran di sini. Di jalan, Mileye melihat sekeliling dengan ekspresi tenang. Di jalan, orang datang dan pergi, tapi tidak hidup. Saat mereka berjalan, ekspresi mereka sedang terburu-buru, dan mereka waspada terhadap sekeliling mereka. Seni bela diri peradaban di sini sangat tinggi, dan orang-orang di jalan tidak lemah. Orang-orang yang berbisnis pada dasarnya menjual senjata dan buku rahasia, hampir tidak ada bisnis seperti makanan. Apa yang hilang? Segera, Mileye menemukan bahwa kurang sedikit nuansa manusia. Para kultivator yang terlihat semuanya berlari untuk masa depan. Ketika memulai perjalanan seni bela diri, maka tidak ada jalan mundur. Kalau kamu ingin hidup lebih lama dan hidup lebih baik, kamu hanya bisa berlatih terus-menerus, dengan gila-gilaan, dan latihan sangat membutuhkan uang. Dalam menghadapi kelangsungan hidup, seringkali, apa yang disebut moralitas dan garis prinsip hidup menjadi tidak berharga. Dunia ini terlalu terburu nafsu. Mileye tiba-tiba berhenti, alisnya berkerut. Kenapa dia berdiri di tempat yang tinggi untuk mengomentari orang-orang yang putus asa di jalanan ini? Sejujurnya, kalau dia tidak memiliki ayah dan Lydia, apakah dia dapat mencapai posisi hari ini? Upaya. Dia mengaku dia sangat bekerja keras, tapi tanpa dukungan ayah dan Lydia, apakah dia bisa sampai ke posisinya saat ini kalau dia bekerja keras seorang diri? Tentu saja tidak. Apakah dia memurnikan pikiran di dunia agar dia berdiri di tempat yang tinggi untuk mengkritik manusia? Orang-orang di jalanan di depannya sedang terburu-buru, demi apa? Untuk kebenaran agung, untuk umur panjang, dan juga untuk kelangsungan hidup. Apa yang salah dengan orang-orang ini yang mencoba untuk bertahan hidup? Alasan kenapa dia tidak seperti mereka adalah karena dia memiliki ayah yang kuat dan saudara perempuan yang kuat. Sepanjang jalan, apakah dia pernah kekurangan uang? Tidak. Dia tidak pernah khawatir tentang uang. Apakah dia kekurangan metode kultivasi dan teknik seni bela diri berkekuatan gaib?
Tidak. Sepanjang jalan, dia tidak pernah kekurangan metode kultivasi dan teknik seni bela diri berkekuatan gaib. Karena dia sekarang memiliki teknik terkuat yaitu satu pedang menebas ketiadaan, dia mendapatkannya dengan mudah. Lalu bagaimana dengan orang-orang di depan dia ini? Mereka tidak memiliki ayah yang tak terkalahkan, dan mereka tidak memiliki Lydia yang tak terkalahkan. Kalau mereka tidak berjuang, dapatkah mereka mengubah nasib mereka? Memikirkan hal ini, mata Mileye perlahan tertutup. Tao pedang dunia. Dia menemukan bahwa dia telah membuat beberapa kesalahan sejak awal. Dia selalu berdiri di titik tertinggi dan memandang ke bawah ke dunia manusia. Ketika dia datang dari kota Kinceng, dia merasa bahwa dia sengsara, tapi dia tidak tahu bahwa dibandingkan dengan banyak orang lain, dia sama sekali tidak sengsara. Ketika mengeluh bahwa dia tidak memiliki sepatu untuk dipakai, kamu juga harus berpikir bahwa ada orang yang tidak memiliki kaki di dunia ini. Dunia manusia bukan untuk dilampaui, tapi untuk berbaur dan merasakannya. Melihat ke bawah dengan mentalitas luhur, bagaimana dia bisa benar-benar memurnikan pikiran di dunia manusia. Setelah memikirkan ini, Mileye tiba-tiba duduk di tanah, dan dia tiba-tiba tersenyum. Senang. Untung. Dia sangat senang karena dia telah menemukan kekurangan dan kekurangannya dalam hatinya. Dia sangat beruntung bahwa dia tidak kehilangan akal dan mengambil jalan yang salah. Bang! Tiba-tiba, pedang di tangan Mileye sedikit bergetar. Mileye mengambil pedangnya, dan dia berjalan perlahan menuju ujung jalan. Saat ini, dia sepertinya telah kembali ke kota Kinceng. Kota Kinceng adalah dunia kecil, dan dunia kecil inilah yang memiliki atmosfer kembang api manusia. Di kedua sisi jalan kota Kinceng, terdengar teriakan tak berujung, dan jalanan penuh dengan keramaian kota. Adegan di kota Kinceng terlintas di benaknya seperti kilat. Tango Tuoba, Nadia Jiang, Agnes Chi, Wina Lian, Bennett Mo, Seli Tuba. Setelah berjalan, tidak tahu berapa lama, Mileye datang ke Star Territory Weiyang. Di sini, dia bertemu dengan beberapa kenalan lama, Biola Wei, sang pelukis, tembok besar pengubur, dan Serjan Mo. Setelah sekian lama, dia datang ke alam semesta chaos. Di sini dia bertemu dengan Sabta, Michelle Sangguan. Setelah sekian lama, dia datang ke alam semesta 5 dimensi, dan ketika dia datang ke sini, sudut mulutnya sedikit melengkung karena melihat Kak Savera. Kak Savera yang suka makan ikan. Di wajah Mileye, senyuman berangsur-angsur menjadi lebih cerah. Lama kemudian, Mileye datang ke alam spiritual, di mana dia bertemu Jessica Guan, Wine, Amu, dan Sisi. Di jalan, Mileye berjalan semakin lambat. Setelah sekian lama, Mileye datang ke alam semesta 6 dimensi, di mana dia bertemu dengan kepala biara dari kuil kuno, Queen dari klan Jalan Iblis, pendahulu klan Ye, Daoting, Pandibai, Jenderal Dewa, leluhur Dao, Rahula, Raja Akuma, Raja Siluman Merah. Queen. Ketika Mileye bertemu orang ini, dia berhenti. Setelah lama terdiam, dia perlahan mengepalkan tangan kirinya, lalu melanjutkan perjalanan. Alam semesta 9 dimensi. Di sini, dia bertemu dengan Jenny Dongli dari klan Kaisar Abadi. Ada semakin banyak orang. Daoi, Livi, Si Bencana, Xiao Dao, Rihanna An, Nain, Jenjian, Dewa Agung Erlu, Raja Iblis, Kadendi, Lili. Saat berjalan, senyum di wajah Mileye berangsur-angsur berubah menjadi keengganan, tapi segera, dari keengganan menjadi rumit. Sepanjang jalan, tidak tahu berapa banyak orang yang menghilang secara diam-diam. Saat ini, Mileye sudah berjalan keluar kota, dan saat ini,
sudah larut malam, dengan bulan yang cerah tergantung di langit. Mileye tiba-tiba membuka matanya perlahan, dan matanya penuh perubahan. Setelah sekian lama, Mileye berkata dengan lembut, bulan terang masih ada, tapi tidak melihat teman saat itu. Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya dan maju selangkah, hargai momen ini. Bang! Jiwa pedang yang menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuh Mileye. Dalam sekejap, ruang waktu di sekitarnya berputar saat ini. Jiwa pedang ini menjadi semakin kuat, dan akhirnya menembus langit dan langsung menuju kedalaman galaksi. Bang! Tiba-tiba, jutaan Star Territory mendidih, tapi tidak musnah. Mileye merentangkan telapak tangannya, dan sebuah pedang muncul di tangannya. Detik berikutnya, kekuatan khusus yang misterius mengiringi jiwa pedangnya menyebar kemana-mana. Jiwa pedang dunia. Kekuatan dunia. Awal terbentuknya Tao pedang dunia. Bersambung.